Jauh sebelum Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya dan pendidikan, wilayah Saidan merupakan bagian dari lanskap alami yang didominasi oleh Sungai Tode. Sungai ini bukan sekedar aliran air, melainkan urat nadi kehidupan masyarakat. Airnya dimanfaatkan untuk pertanian, kebutuhan rumah tangga, serta menjadi jalur pergerakan manusia dan barang. Kampung Saidan tumbuh secara organik di bantaran sungai, dihuni oleh masyarakat yang hidup dari bertani, berdagang kecil, dan mengabdi pada Keraton Yogyakarta. Nama Saidan diyakini berasal dari kata Arab Sayyid, gelar bagi keturunan Nabi Muhammad SAW. Konon, pada abad ke-18, wilayah ini menjadi tempat tinggal para ulama dan tokoh agama keturunan Arab yang dekat dengan Keraton Yogyakarta. Mereka berperan penting dalam penyebaran Islam dan pendidikan spiritual masyarakat. Kedekatan religius dan kultural ini menjadikan Saidan sebagai kampung yang memiliki nilai sakral dan sosial tinggi. Pada masa awal, penyeberangan Sungai Code dilakukan secara sederhana. Warga menggunakan rakit bambu, perahu kecil, atau menyeberang di titik sungai yang dangkal saat musim kemarau. Namun, seiring bertambahnya aktivitas perdagangan antara wilayah timur dan barat sungai, terutama menuju Pasar Biringharjo dan pusat kota, kebutuhan akan penghubung permanen menjadi semakin mendesak. Keraton Yogyakarta, yang selalu memperhatikan keseimbangan antara alam, masyarakat, dan kekuasaan, mulai melihat pentingnya infrastruktur penghubung di kawasan ini. Jembatan bukan hanya alat fisik, tetapi simbol keterhubungan antara rakyat dan raja, antara tradisi dan perubahan zaman. Dari sinilah gagasan awal tentang jembatan di Saidan mulai tumbuh, meskipun masih sebatas wacana. Lingkungan Saidan kala itu sangat hidup. Anak-anak bermain di tepi sungai, para ibu mencuci pakaian sambil berbincang, dan para pedagang memikul barang dagangan melintasi jalur-jalur sempit kampung. Semua aktivitas ini terikat oleh sungai, sekaligus dibatasi olehnya. Sungai Code adalah berkah, tetapi juga penghalang. Maka lahirlah harapan kolektif akan sebuah jembatan yang mampu menyatukan. Bab awal ini menempatkan jembatan Saidan bukan sekedar sebagai bangunan, melainkan sebagai jawaban atas kebutuhan sosial dan spiritual masyarakat. Sebelum beton dan besi hadir, jembatan itu telah hidup dalam imajinasi warga sebagai simbol kemajuan yang tetap berpijak pada nilai-nilai lokal. Memasuki abad ke-19, Yogyakarta mengalami perubahan besar akibat masuknya kekuasaan kolonial Belanda. Setelah Perjanjian Giyanti dan berbagai kesepakatan politik lainnya, wilayah Kesultanan Yogyakarta berada dalam pengawasan ketat pemerintah Hindia Belanda. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada sistem pemerintahan, tetapi juga pada tata kota, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Salah satu dampak paling nyata adalah meningkatnya kebutuhan akan sarana transportasi darat yang memadai, termasuk pembangunan jembatan di atas Sungai Code. Sungai Code, yang sejak lama menjadi batas alami, sekaligus sumber kehidupan, mulai dianggap sebagai hambatan bagi kepentingan kolonial. Mobilitas pasukan, distribusi logistik, serta pengawasan wilayah memerlukan jalur yang lebih cepat dan stabil. Jalur penyeberangan tradisional seperti rakit bambu atau titian kayu sederhana dinilai tidak lagi memadai. Oleh karena itu, pemerintah kolonial mulai merancang pembangunan jembatan permanen di beberapa titik strategis, termasuk kawasan Saidan. Pembangunan jembatan pertama di Saidan diperkirakan berlangsung pada paruh akhir abad ke-19. Jembatan ini masih sederhana jika dibandingkan dengan jembatan modern saat ini. Material utama yang digunakan adalah kayu keras pilihan dan rangka besi, teknologi yang saat itu tergolong maju. Perencanaan dan pengawasan dilakukan oleh insinyur Belanda, sementara tenaga kerjanya sebagian besar berasal dari masyarakat lokal. Warga Saidan dilibatkan sebagai kuli angkut, tukang kayu, dan pekerja kasar. Interaksi antara insinyur kolonial dan pekerja pribumi menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Di satu sisi, terdapat ketimpangan kekuasaan dan upah yang rendah. Namun di sisi lain, masyarakat lokal mulai mengenal teknik konstruksi modern, pengukuran struktur, dan penggunaan material besi. Pengetahuan ini secara perlahan menyebar dan menjadi bekal bagi generasi berikutnya. Jembatan Saidan, dalam konteks ini, bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga medium transfer pengetahuan. Setelah selesai dibangun, jembatan ini langsung membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat.
Arus perdagangan meningkat pesat. Pedagang dari wilayah timur Sungai Code dapat dengan mudah menuju pusat kota dan pasar-pasar utama. Kampung Saidan yang sebelumnya relatif tenang berubah menjadi jalur lalu lintas penting. Warung, los kecil, dan aktivitas ekonomi baru bermunculan di sekitar jembatan. Namun di balik manfaat ekonomi tersebut, jembatan juga menjadi simbol kekuasaan kolonial. Pasukan Belanda sering melintas untuk patroli dan pengawasan. Bagi rakyat, pemandangan serdadu bersenjata yang melewati jembatan menjadi pengingat akan dominasi asing. Jembatan yang menghubungkan secara fisik pada saat yang sama juga menegaskan jarak sosial antara penguasa dan rakyat. Menariknya, meski dibangun atas kepentingan kolonial, jembatan Saidan dengan cepat diambil alih secara sosial oleh masyarakat. Ia menjadi tempat bertemu, berbincang, bahkan bertukar kabar secara diam-diam. Disinilah informasi tentang perlawanan, pajak, atau kebijakan baru sering beredar dari mulut ke mulut. Jembatan menjadi ruang publik yang hidup, melampaui fungsi teknisnya. Seiring berjalannya waktu, usia dan cuaca mulai menggoroti struktur jembatan. Perawatan dilakukan secara berkala oleh pemerintah kolonial, namun keterbatasan anggaran dan prioritas membuat jembatan ini sering berada dalam kondisi pas-pasan. Meski demikian, keberadaannya tetap vital dan tidak tergantikan. Bab ini menunjukkan bahwa jembatan Saidan lahir dari kebutuhan kolonial, tetapi tumbuh bersama rakyat. Ia menjadi saksi bagaimana sebuah infrastruktur dapat memiliki makna dagal, sebagai alat kekuasaan dan sekaligus sarana kehidupan masyarakat. Dari sinilah jembatan ini melangkah menuju peran yang lebih besar dalam sejarah perjuangan bangsa pada masa-masa berikutnya. Memasuki awal abad ke-20, suasana Yogyakarta mulai berubah. Kesadaran nasional tumbuh perlahan di tengah tekanan kolonial yang semakin terasa. Pendidikan modern, organisasi pergerakan dan semangat kebangsaan mulai menyebar hingga ke kampung-kampung, termasuk Saidan. Jembatan Saidan yang sebelumnya dikenal sebagai jalur perdagangan dan patroli kolonial, perlahan memperoleh makna baru sebagai jalur pergerakan rakyat. Letak jembatan Saidan yang strategis menghubungkan kawasan timur Sungai Code dengan pusat kota, menjadikannya titik penting dalam mobilitas masyarakat. Para pelajar, pedagang dan aktivis sering melintasi jembatan ini. Tanpa disadari, arus manusia tersebut menjadikan Saidan sebagai ruang pertukaran gagasan. Obrolan singkat di atas jembatan, pesan yang diselipkan dalam barang dagangan, hingga tatapan penuh makna antar pemuda menjadi bagian dari dinamika perlawanan sunyi terhadap kolonialisme. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, situasi berubah drastis. Kekuasaan Belanda runtuh, namun harapan rakyat akan kebebasan segera pupus oleh kerasnya pemerintahan militer Jepang. Jembatan Saidan kembali berada di bawah pengawasan ketat. Jepang memanfaatkan jembatan sebagai jalur logistik dan pengawasan wilayah. Pos penjagaan sering ditempatkan di sekitar area strategis, termasuk dekat jembatan. Namun seperti pada masa sebelumnya, rakyat kembali memanfaatkan celah-celah kecil untuk bertahan dan melawan. Jembatan Saidan menjadi jalur penting bagi distribusi bahan makanan, pesan rahasia dan pergerakan pemuda. Para ibu rumah tangga, pedagang kecil dan tukang becak berperan sebagai penghubung informasi. Mereka melintas setiap hari tanpa menarik perhatian, membawa lebih dari sekedar barang kebutuhan. Mereka membawa harapan. Puncak peran historis jembatan Saidan terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Yogyakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Republik Indonesia pada periode 1946 hingga 1949. Kota ini menjadi pusat pemerintahan, diplomasi, dan perjuangan fisik. Dalam situasi genting tersebut, setiap jalur penghubung menjadi sangat vital, termasuk jembatan Saidan. Jembatan ini digunakan sebagai jalur pergerakan Laskar Rakyat dan Tentara Nasional Indonesia. Logistik, senjata sederhana dan pesan-pesan penting sering melewati jembatan ini pada malam hari. Warga sekitar turut menjaga keamanan dengan cara mereka sendiri, memberi peringatan jika patroli musuh mendekat, menyediakan tempat berlindung, atau sekedar menjaga suasana tetap normal di siang hari. Agresi militer Belanda yang berusaha merebut kembali Yogyakarta menjadikan kawasan sekitar Sungai Code sebagai wilayah rawan. Jembatan Saidan beberapa kali menjadi saksi baku tembak dan kejar-kejaran.
Meski tidak selalu tercatat dalam dokumen resmi, ingatan kolektif warga menyimpan kisah-kisah heroik. Pemuda yang gugur, warga yang terluka dan keberanian kecil yang menentukan keselamatan banyak orang. Secara fisik, jembatan mengalami kerusakan akibat usia dan konflik. Namun setiap kerusakan selalu diperbaiki secara darurat oleh masyarakat dan pejuang. Bagi mereka, mempertahankan jembatan berarti mempertahankan akses hidup dan jalur perjuangan. Jembatan Saidan tidak boleh runtuh, baik secara struktur maupun makna. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, Jembatan Saidan berdiri sebagai saksi bisu kemenangan yang dibayar mahal. Ia tidak dihiasi monumen atau prasasti besar, tetapi kisahnya hidup dalam cerita lisan warga. Jembatan ini telah berubah dari alat kolonial menjadi simbol keberanian rakyat. Bab ini menegaskan bahwa Jembatan Saidan bukan hanya penghubung wilayah, tetapi juga penghubung semangat. Ia menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan, diam, kokoh dan setia mengantar langkah-langkah kecil yang membentuk sebuah bangsa merdeka. Memasuki era pasca kemerdekaan hingga masa modern, Jembatan Saidan terus mengalami perubahan seiring perkembangan kota Yogyakarta. Jika pada masa kolonial dan perjuangan jembatan ini syarat dengan ketegangan dan konflik, maka di era damai ia bertransformasi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Jembatan Saidan tidak lagi hanya dipandang sebagai jalur strategis, melainkan sebagai warisan sejarah yang hidup dan bernafas di tengah kota. Pada dekade 1950-an hingga 1970-an, pemerintah Modi mulai melakukan perbaikan dan penguatan struktur jembatan. Material kayu dan besi lama digantikan dengan beton dan baja agar mampu menahan beban kendaraan bermotor yang kian meningkat. Modernisasi ini dilakukan demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas, meskipun secara perlahan mengubah wajah asli jembatan. Namun demikian, fungsi utamanya sebagai penghubung antara wilayah timur dan barat Sungai Code tetap terjaga. Seiring pertumbuhan kota, kawasan Saidan berkembang menjadi lingkungan urban yang padat. Rumah-rumah tradisional berdampingan dengan bangunan modern, toko kecil, dan kos-kosan mahasiswa. Jembatan Saidan menjadi jalur penting bagi pelajar dan pekerja yang setiap hari melintasinya. Di pagi hari, jembatan dipenuhi sepeda motor dan pejalan kaki. Di malam hari, lampu-lampu kota memantul di aliran Sungai Code, menciptakan suasana yang khas dan penuh kenangan. Bagi warga setempat, Jembatan Saidan menyimpan lapisan memori yang dalam. Generasi tua mengenangnya sebagai saksi perjuangan, sementara generasi muda mengenalnya sebagai bagian dari rutinitas harian. Cerita-cerita lama tentang patroli tentara, pemuda berjaga malam, dan warga yang saling membantu masih sering diceritakan secara lisan. Dengan cara inilah, sejarah tetap hidup meski tidak tertulis di papan besar. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya pelestarian sejarah lokal semakin meningkat. Komunitas warga, seniman, dan pegiat budaya mulai menjadikan kawasan Sungai Code dan Jembatan Saidan sebagai ruang ekspresi. Mural, pertunjukan seni, dan kegiatan lingkungan bermunculan di sekitar bantaran sungai. Jembatan tidak lagi sekadar dilintasi, tetapi juga dipandang, difoto, dan dimaknai. Pemerintah kota dan masyarakat perlahan menyadari bahwa Jembatan Saidan memiliki potensi sebagai warisan budaya urban. Upaya penataan kawasan, perbaikan pencahayaan, serta wacana pemasangan informasi sejarah menjadi langkah awal untuk menghubungkan generasi masa kini dengan masa lalu. Pelestarian ini bukan berarti membekukan jembatan sebagai benda museum, melainkan menjaga agar nilai historisnya tetap relevan dalam kehidupan modern. Di tengah arus modernisasi, Jembatan Saidan mengajarkan keseimbangan. Ia menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus menghapus jejak sejarah. Beton dan aspal boleh menggantikan kayu dan besi lama, tetapi kisah tentang sungai, kampung, kolonialisme, dan perjuangan tetap melekat pada setiap langkah yang melintasinya. Kini dan di masa depan, Jembatan Saidan akan terus berdiri sebagai penghubung, bukan hanya antara dua sisi Sungai Code, tetapi juga antara generasi. Ia menghubungkan masa lalu yang penuh perjuangan dengan masa depan yang penuh harapan. Selama masyarakat masih mengingat dan merawat kisahnya, Jembatan Saidan akan tetap hidup sebagai identitas dan kebanggaan Yogyakarta.